Halo semua, kita berjumpa lagi di perkuliahan matematika kimia. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai diferensial parsial dan diferensial total. Nah, tentunya kita sudah pernah belajar mengenai diferensial ini di SMA kelas 11. Namun kita akan mencoba memperdalam pengetahuan kita mengenai diferensial. Di sini ada istilah diferensial parsial dan diferensial total yang tentunya sebelumnya belum pernah dipelajari. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita tahu bahwa segala sesuatu di kehidupan kita itu seringkali dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi sesuatu yang dipengaruhi oleh banyak hal di matematika kita sebut sebagai fungsi. Fungsi itu adalah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh beberapa hal, banyak hal gitu ya. Sedangkan jadi ini adalah dipengaruhi banyak hal. Sedangkan yang mempengaruhi itu disebut sebagai variabel. Jadi variabel adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan adalah kemakmuran. Kalau kemakmuran kita nyatakan sebagai fungsi, maka kemakmuran haruslah dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, kita tahu bahwa makmur tidaknya seseorang pertama dipengaruhi oleh penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin tinggi tingkat kemakmuran. Maka penghasilan merupakan faktor yang mempengaruhi secara positif. Peningkatan penghasilan akan berpengaruh pada peningkatan kemakmuran. Faktor yang lain adalah pengeluaran, di mana semakin tinggi pengeluaran, maka kemakmuran itu akan menurun. Maka pengeluaran merupakan faktor negatif, faktor pengurang. Jadi variabel bisa berpengaruh secara positif, bisa berpengaruh secara negatif. Nah, kalau di ilmu kimia sebagai contoh adalah tekanan. Tekanan dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalkan tekanan udara. Tekanan udara itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara akan semakin menurun di ketinggian, atau biasanya kita simbolkan sebagai H. Semakin tinggi ketinggian, tekanan udara semakin menurun. Berarti ketinggian mempengaruhi secara negatif ya. Karena kenaikan ketinggian justru mengurangi tekanan. Berikutnya adalah temperatur. Temperatur udara jika dipanaskan, temperaturnya akan meningkat, maka tekanannya pun akan meningkat. Maka temperatur merupakan faktor positif. Contoh yang lain misalkan adalah gravitasi ya. Misalkan kita tinggal di Khatulistiwa dan tinggal di katakanlah di kutub utara, tingkat gravitasinya itu tidak sama, maka tekanan udaranya pun tidak sama. Karena tekanan udara dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin tinggi gravitasinya, maka tekanan udara itu semakin besar. Karena semakin tinggi gravitasi, maka udara itu akan semakin tertarik ke bawah. Maka tekanan udara itu menjadi semakin besar karena jumlah partikelnya semakin banyak. Dengan demikian, secara matematika bisa kita tuliskan bahwa P sama dengan F dalam kurung H T G.
maksudnya adalah tekanan dipengaruhi oleh ketinggian tempat, temperatur, dan gravitasi. Contoh yang lain, misalkan kita berbicara tentang kalor. Yakin ini sudah cukup familiar bahwa kalor itu disimpulkan sebagai Q yang bisa dihitung nilainya sebagai mc delta T. Berarti faktor yang mempengaruhi kalor adalah massa, kemudian temperaturnya. Sedangkan C adalah sebuah konstanta yang nilainya adalah tetap. Maka dikatakan Q sama dengan F M, delta T. Inilah cara matematika untuk menggambarkan hubungan antara sebuah fungsi dengan variabel. Nah, fungsi selanjutnya di dalam penelitian bisa disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi disebut sebagai variabel bebas. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam matematika seringkali penulisan itu menjadi sederhana karena matematika selalu menggunakan simbol-simbol yang sederhana. Jadi bisa kita tuliskan, misalnya kita di kimia adalah Q sama dengan mc delta T, maka di matematika bisa kita tuliskan sebagai Z sama dengan K kali X kali Y, di mana Z itu menggantikan Q, K itu menggantikan C sebagai konstanta, X itu menggantikan M, dan Y menggantikan delta T, sehingga persamaan ini menjadi terlihat lebih sederhana. Maka bisa dituliskan Z sama dengan F X, Y. Karena semakin tinggi masanya kalor itu semakin besar, kalor yang dibutuhkan semakin besar, berarti massa memberikan pengaruh positif. Maka bisa dituliskan sebagai Q berbanding lurus dengan M, dan Q berbanding lurus dengan delta T. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan kasus seperti ini? Kita membutuhkan sebuah eksperimen. Nah, isi eksperimen dirancang sedemikian rupa agar setiap faktor bisa diketahui bagaimana hubungan matematikanya. Sebagai contoh, kalau kita punya Q sama dengan M C delta T, di mana Q adalah variabel bebas, variabel terikat, sedangkan M dan delta T adalah variabel bebas. Maka kita bisa menyelidiki bagaimana hubungan Q dan M, dan bagaimana hubungan antara Q dengan delta T. Ketika kita menyelidiki hubungan antara Q dan delta M, berarti kita menyelidiki secara parsial tanpa melibatkan delta T. Maka kita akan mendapatkan hubungan antara Q dan M secara parsial. Maka penyelesaiannya bagaimana? Ya tentunya adalah diferensial parsial. Ketika kita hanya melihat faktor M terhadap Q, maka delta T kita sebut sebagai variabel kontrol. Jadi ketika Q dilihat hubungannya hanya dengan M, maka delta T dianggap konstan. Maka delta T adalah variabel kontrol. Kondisi seperti itu disebut sebagai kondisi isoterm. Masanya adalah temperaturnya adalah tetap. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya?
Mari kita lihat. Misalkan kita punya Z sama dengan 2x kuadrat plus 3 per Y. Maka kita di sini punya sebuah fungsi Z yang nilainya dipengaruhi oleh dua variabel X dan Y. Cara untuk menyelesaikan, langkah pertama adalah kita lihat hubungan antara Z dan X saja. Berarti kondisinya adalah Y dianggap konstan. Ketika Y dianggap konstan, maka kita dapatkan bahwa dz sama dengan d2x kuadrat ditambah d3 per y. Berarti dz sama dengan, ini kita turunkan adalah 4x, berarti 4dx ditambah 0. Mengapa 0? Karena y adalah konstan, berarti 3 per y adalah konstan. Berarti turunan atau diferensial dari konstanta adalah nilainya 0. Dengan demikian kita dapatkan dz sama dengan 4x dy. Maka dz, maaf salah, 4x dx, maka dz dx adalah sama dengan 4x. Karena tadi ketika kita menentukan nilai ini y-nya konstan, maka kita bisa tambahkan keterangan di sini. Jadi ini dibaca perubahan y terhadap perubahan z terhadap perubahan x ketika y konstan dan nilainya adalah 4x, maka ini disebut sebagai diferensial parsial. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai untuk ketika y konstan, maka langkah berikutnya adalah kita menyelidiki ketika kondisinya adalah x dianggap konstan. Caranya sama, berarti dz sama dengan d, tadi kita lihat 2x kuadrat ya, d 2x kuadrat ditambah d per y. Karena x dianggap konstan, berarti ini adalah konstan, maka dz sama dengan 0 ditambah ln y dy. Berarti dz dy sama dengan ln y dalam kondisi x adalah konstan. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang sedikit lebih rumit. Katakanlah z sama dengan 2x y pangkat 3 min 3x kuadrat per y kuadrat misalnya. Nah, di sini kita lihat berbeda dengan soal sebelumnya, di mana pada soal sebelumnya x dan y terpisah. X dalam satu suku, y dalam suku yang berbeda. Tapi sekarang kita lihat di sini implisit, setiap suku mengandung x dan y. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama tetap sama, kita nyatakan y adalah konstan. Kalau y konstan, maka y dianggap sebagai bilangan biasa. Maka di sini kita tuliskan dz sama dengan 2y pangkat 3x. Nah, kita tulis seperti ini. Untuk memudahkan kita fokus bahwa yang kita cari nanti adalah hanya turunan x ya. Jadi d
Ini kita 2y pangkat 3 kita satukan, lalu x kita sendirikan, min 3 per y kuadrat kita satukan, x kuadrat. Aduh, tempatnya kurang, kita edit lagi. Oke, kita tulis lebih kecil. dz sama dengan d, y-nya disatukan dengan konstanta, berarti adalah 2y pangkat 3 x ya. X-nya sendirian boleh dikurung, boleh tidak, sama min d 3 per y kuadrat, ini kita satukan, x kuadrat. Jadi sekarang kita fokus hanya melihat x-nya ya. Jadi dz sama dengan, karena ini konstanta kita diamkan saja, tidak usah diubah-ubah. Terus kita cari berapa turunan dari x. Turunan x adalah 1, berarti kita tulis di sini 1 dx. Mengapa ini tidak 0? Kasusnya berbeda. Kita lihat di sini pada soal sebelumnya, y di sini tidak memiliki nilai x, berarti ini adalah namanya konstanta murni. Sementara y di sini memiliki nilai x, berarti ini bukan konstanta murni, tetapi namanya adalah koefisien, maka tidak bisa dikatakan 0. Oke, berikutnya yang ini berarti tidak usah diubah menjadi 3 per y kuadrat. Lalu kita cari turunan dari e kuadrat adalah 2x tambah dx. Maka kita dapatkan dz sama dengan, di sini mengandung dx, ini juga mengandung dx, bisa kita satukan, dx-nya kita asosiasikan di sini, maka jadinya adalah 2y pangkat 3 min 6x per y kuadrat. Maka dz dx hasilnya adalah 2y pangkat 3 min 6x per y kuadrat. Berarti kita sudah dapatkan diferensial parsial untuk y konstan. Langkah berikutnya adalah diferensial parsial untuk y konstan, untuk x konstan ya. Jika x konstan, maka dz sama dengan d 2x pangkat 3 2x y pangkat 3, ini kita kurung y pangkat 3, lalu min 3x kuadrat, salah, 3x kuadrat dikalikan y pangkat min 2, ini d di depannya, d 3x kuadrat y pangkat min 2. Maka dz sama dengan, yang kita turunkan adalah y-nya, berarti x-nya tidak usah diapa-apakan, maka ini adalah tetap 2x, ini jadi 3y kuadrat dy min 3x kuadrat dikalikan min 2y pangkat min 3 dy. Oke, maka hasilnya adalah 6xy kuadrat dikurangi ditambah 6x kuadrat per y pangkat 3 dy. Maka dz dy sama dengan 6xy kuadrat, maaf salah nulisnya, y kuadrat ditambah 6x kuadrat per y pangkat 3. Nah, bagaimana
kalau kita tidak terlalu mahir menurunkan, sebenarnya kita bisa menggunakan kalkulator diferensial. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan tidak terlalu mahir di dalam mencari turunan. Kita bisa gunakan kalkulator diferensial asal kita memahami bagaimana kita cari di sini diferensial. Mungkin ini. Kita akan cari yang sederhana aja. Oke, tapi bisa kita kelihatannya belum ketemu. Oh ini, ataukah ini? Oke, nanti silahkan dicoba dengan menggunakan kalkulator. Kalau misalnya ragu-ragu apakah hasilnya benar atau tidak ya. Tetapi penggunaan kalkulator jangan sampai menyebabkan kita menjadi tidak tahu bagaimana caranya memecahkan masalah. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan diferensial total? Diferensial total adalah, jadi diferensial total adalah gabungan dari diferensial parsial. Gabungan di dalam matematika itu maknanya adalah dijumlahkan. Jadi kalau misalkan kita punya Z sama dengan F X, Y, maka DZ sebagai diferensial total adalah merupakan penjumlahan dari diferensial parsial, yaitu DZ dx dikalikan dx ditambah DZ dy dikalikan dy. Karena ada dua variabel, maka yang dijumlahkan ada dua. Kalau ada tiga variabel, tentunya juga akan ada tiga. Kita perhatikan di sini, kalau kita lihat dz dx ini dikalikan dx. Mengapa? Karena dx dan dx kalau dicoret hasilnya adalah dz. Ini juga sama. Kemudian muncul pertanyaan dulu, ruas kanan mengapa kalau dijumlah dua sedangkan ruas kiri adalah hanya satu? Jadi sebenarnya ini bukanlah bentuk sekedar ini dikalikan, karena ini sendiri sebuah nilai ya. Ini adalah sebuah nilai. Jadi untuk memberi makna bahwa ini adalah persamaan yang benar, maka di sini harus mempunyai variabel yang sama. Jadi nantinya ini adalah digantikan oleh sebuah nilai, jadi bukan dicoret gitu ya. Sebagai contoh pada kasus yang sebelumnya, yaitu kita lihat pada soal yang pertama ini, kita punya diferensial parsial yang pertama adalah dz dx, nilainya adalah 4x ya, nantinya ini yang digunakan untuk menggantikan. Dan yang kedua adalah ln y. Berarti kalau kita cari diferensial totalnya, berarti dz itu adalah
dz dx dengan y konstan dikalikan dx ditambah dz dy untuk x konstan dikalikan dy. Ini bukan untuk dicoret, tapi ini untuk digantikan, yaitu adalah nilainya tadi 4x dx ditambah ln y dy. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Inilah diferensial total. Oke. Bagaimana yang kedua? Sama. Berarti untuk kasus yang kedua tadi kita lihat, kita punya dz dx nya adalah 2y pangkat 3 min 6x per y kuadrat, sedangkan dz dy nya adalah ini. Berarti nanti yang pertama dikalikan dx, jadi ini dikalikan dx, dan yang ini dikalikan dy, tinggal terus kemudian dijumlahkan. Nah, kadang-kadang kita mendapati bahwa sebuah variabel itu ternyata juga dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi misalnya begini, bahwa ternyata prestasi itu dipengaruhi oleh, misalkan oleh ke tingkat kerajinan atau kerajinan, bukan kerajinan tangan nih, rajin tidaknya seseorang. Nah, rajin tidaknya seseorang itu bisa jadi dipengaruhi oleh uang saku, misalnya uang sakunya. Kalau uang sakunya banyak, makin rajin. Uang sakunya turun, menjadi malas, gitu. Berarti prestasi secara tidak langsung dipengaruhi oleh uang saku. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka contohnya misalnya begini, z sama dengan 2x plus 3y. Berarti dari persamaan ini kita tahu bahwa nilai z itu dipengaruhi oleh x dan y. Tapi ternyata x-nya sendiri adalah sama dengan r cos theta. Artinya apa? Nilai x itu sendiri dipengaruhi oleh r dan theta. Berarti z secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh r dan theta. Sedangkan y ternyata adalah r sin theta. Berarti z juga dipengaruhi oleh y, berarti juga dipengaruhi oleh r dan theta. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menyelidiki bagaimana pengaruh r terhadap z? Maka di sini kita punya 3 buah persamaan, yaitu yang pertama z sama dengan 2x plus 3y, lalu x sama dengan r cos theta, dan y adalah r sin theta. Maka kita punya beberapa pertanyaan mengenai diferensial parsial. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh x terhadap z? Bagaimana pengaruh x terhadap z? Terus muncul pertanyaan, dalam kondisi apa? Dalam kondisi y tetap. Tapi bisa juga pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh x terhadap z jika r-nya tetap. Jadi jika r-nya tetap. Kita lihat di sini dua kasus yang berbeda. Kalau kita lihat seolah-olah sama, yaitu penyebutnya x, pembilangnya z, ini juga sama. Tetapi kita lihat di sini variabel kontrolnya berbeda, maka penyelesaiannya juga berbeda. Untuk kasus yang pertama, maka solusinya adalah kita langsung gunakan persamaan ini. Kenapa? Karena yang terlibat hanya z, x, dan y. Berarti yang diminta
persamaan yang hanya melibatkan Z, X, dan Y. Berarti kita gunakan persamaan ini. Berarti DZ sama dengan D 2X ditambah D 3Y. Karena Y-nya konstan, berarti ini adalah 0. Berarti DZ sama dengan 2DX. Berarti DZ DX Y itu sama dengan 2. Pada kasus sebelumnya, ketika variabelnya itu hanya tunggal, tidak ada variabel lain, maka kita tidak diwajibkan untuk menuliskan ini tidak wajib. Kalau variabelnya hanya ini, jelas ketika kita menyebutkan di ZDX pasti yang dimaksud Y-nya konstan, tanpa harus disebutkan, itu sudah jelas. Tetapi ketika kasusnya seperti ini, maka ini wajib, karena ketika diganti itu akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Kasus yang kedua adalah kita ingin menyelidiki Z terhadap X ketika R konstan. Nah, kita harus mendapatkan sebuah persamaan yang hanya ada huruf Z, X, dan R. Nah, berarti tidak boleh ada Y. Nah, tidak boleh ada Y. Berarti Y harus diganti dengan variabel lain. Nah, kita lihat di sini ada persamaan yang lain di sini yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusi, di mana Y bisa kita ganti dengan R sin theta. Maka persamaan awalnya adalah Z sama dengan 2X plus 3Y. Lalu Y-nya kita ganti dengan R sin theta. Jadi Y adalah R sin theta. Maka Z sama dengan 2X ditambah 3R sin theta. Oke, sampai di sini jelas ya bahwa Z dipengaruhi oleh X dan R. Tapi kita lihat di sini ternyata ada muncul variabel baru yaitu theta. Berarti theta harus kita hilangkan juga. Bagaimana untuk menghilangkan? Kita lihat di sini. X sama dengan R cos theta. Berarti cos theta itu sama dengan X per R. Jadi cos theta itu sama dengan X per R. Berarti theta sama dengan R cos X per R. Nah, berarti theta ini harus kita ganti sehingga tidak muncul lagi, yang muncul hanya Z, X, dan R. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi sangat rumit karena di sini ada cos, ada R cos, ada sin. Maka kita bisa menggunakan model solusi, yaitu semuanya diturunkan. Oke, mari kita coba langkahnya. Jadi persamaan satu kita diferensialkan. DZ sama dengan DX. Nah, sorry, salah. D2X plus D3Y. Berarti DZ sama dengan 2DX ditambah 3DY. Jadilah persamaan satu. Persamaan dua adalah Y sama dengan R sin theta. Y sama dengan R sin theta. Berarti DY sama dengan DR sin theta. Berarti sama dengan R cos theta ditambah sin theta. Maaf, salah. Kita pakai UDV. Ini kan D O kali V ya. DOV itu sama dengan UDV
ditambah V DO, berarti sama dengan R di sin theta ditambah sin theta dr, berarti DY sama dengan R turunan sin adalah cos, berarti cos theta d theta ditambah sin theta dr. Nah, lalu persamaan yang ketiga adalah X sama dengan R cos theta. X sama dengan R cos theta, berarti dx sama dengan R di cos theta ditambah cos theta dr, berarti sama dengan R min R sin theta d theta ditambah cos theta dr. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 kita bisa eliminasi bagian yang tidak kita inginkan. Yang ditanyakan adalah hanya terkait dengan Z, X, dan R, berarti theta tidak diinginkan. Kita bisa substitusikan sehingga tetanya hilang. Kita lihat di sini tadi dx adalah R, sedangkan dy-nya adalah R cos theta d theta ditambah sin theta dr. Supaya d theta ini bisa kita hilangkan, maka ini kita kalikan cos theta, yang ini kita kalikan sin theta, maka jadinya cos theta dx per sama dengan min R sin theta cos theta d theta ditambah cos kuadrat theta dr, yang ini adalah sin theta dy sama dengan R sin theta cos theta d theta ditambah sin kuadrat theta dr. Tinggal kita jumlahkan, maka ini hilang, maka hasilnya adalah cos theta dx ditambah sin theta dy sama dengan sin kuadrat ditambah cos kuadrat, itu adalah 1, berarti sama dengan dr. Nah, kita lihat di sini ada dx, dy, dr. Kemudian yang di sini ada dy, kemudian maaf, bukan yang ini. Yang ini adalah yang persamaan pertama tadi, mana tadi? Nah, ini dx dan dy. Yang tidak diinginkan adalah dy. Jadi antara ini, nah, maaf, bukan ini, yang bawahnya ini, dan persamaan yang terakhir tadi ini, kita akan hilangkan dy-nya. Kita tuliskan dulu. Di situ adalah dz sama dengan 2x dx ditambah 3 dy, tadi 2x 2 dx, maaf salah, 2 dx ditambah 3 dy, ini sebagai persamaan 1. Persamaan 2 nya adalah cos theta dx ditambah sin theta dy
sama dengan dr. Oke, kita akan hilangkan adalah dy-nya karena kita hanya menginginkan dz, dx, dan df. Supaya terlihat rapi, kita tata ulang. Dz sama dengan 2dx ditambah 3dy. Di sini dr sama dengan cos theta dx ditambah sin theta dy. Berarti ini dikalikan sin theta, ini dikalikan 3 ya. Berarti hasilnya adalah sin theta dz sama dengan 2 sin theta dx ditambah 3 sin theta dy sama dengan 3 dr. Ini 3 dr sama dengan 3 cos theta dx ditambah 3 sin theta dy. Kita kurangkan, maka ini hilang. Maka yang tersisa adalah sin theta dz dikurangi 3 dr sama dengan ini, kita kurangi, berarti 2 sin theta min 3 cos theta dx. Nah, pertanyaannya tadi yang konstanta apa? Kita lihat di sini. Pertanyaannya yang diminta konstanta adalah r. Berarti nilai dr adalah 0. Berarti ini adalah 0. Dan maka hasilnya adalah sin theta dz sama dengan 3 sin theta min 3 cos theta dx. Berarti dz dx pada saat r konstan adalah 3 sin theta min 3 cos theta per sin theta. Oke, demikian penjelasan pada kuliah kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan mengenai apa itu diferensial. Nah, nantinya kalian bisa coba kerjakan beberapa soal yang ada di latihan dan nanti kita bisa diskusikan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.